biarpun itu dukun bayaran. Bahaya kalau dukun beneran, yang ada kita mati semua ini. Pokoknya mah, jangan ilmunya mah, ilmunya biarin aja. Halo para kaula muda yang hobi nonton drama, gimana kabarnya? Di video sebelumnya kita sudah membahas drama action kocak dari sang para doublers. Nah, di video kali ini JNB akan membahas kisah para dukun yang pernah berperan sebagai dukun bayaran. Dan tak lupa juga JNB sudah merangkum kisah-kisah menarik lainnya. Wah, kira-kira seperti apa ya videonya? Oke lah Wak, tanpa basa-basi sebelum menonton, siapkan kopi atau kursi rebahan, selamat menikmati dan drama double pun dimulai. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Nomor 1, kisah Mbah Mis. Jika para kaula muda pernah menonton channel Gus Idris dengan judul Duel dengan 1000 Dukun Santet Malam Satu Suro, yang sekilas mirip dengan judul film Susana ya guys. Dukun santet tersebut adalah Mbah Mis. Mbah Mis merupakan kakek yang berprofesi sebagai tukang beca dan bukan dukun santet. Menurut pengalaman Mbah Mis di saat itu, awalnya dia tidak mau menjadi dukun-dukunan. Tapi apalah daya, berhubung harga cengek lagi mahal dan ditawari sejumlah uang. Akhirnya Mbah Mis pun menerima tawaran tersebut. Namun kocaknya di kampung halaman Mbah Mis dibuat gempar dengan tayangan Mbah Mis yang berprofesi sebagai dukun. Mbah Mis pun menjelaskan kepada keluarganya bahwa tayangan tersebut adalah hanya bagian dari drama saja. Ajeng tanglet jenengan sih kan sing anu temut Gus Idris niku. Nomor 2, kisah dukun yang tersakiti. Tampan, bertalenta, dan mempunyai karisma. Siapa sih yang tidak mengenali Ustadz Nasihin? Dalam channel YouTube-nya, Ustadz yang satu ini selalu memberantas dukun santet dengan ajian ilmu tenaga dalamnya. Namun perlu kalian ketahui, di balik suksesnya Ustadz Nasihin tersimpan dukun santet yang tersakiti. Sebut saja Supri, Otong, dan Rahmat. Ketiga orang ini merupakan tim Ustadz Nasihin yang berperan sebagai dukun santet settingan. Namun faktanya, tiga orang ini mengungkapkan atas kekecewaannya kepada Ustadz Nasihin karena hasil dari gaji YouTube-nya yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dan tidak dibagi dengan rata. Walhasil akhirnya tiga orang ini pun membeberkan bahwa tayangan Ustadz Nasihin merupakan settingan belaka. Jika kita pernah melihat tayangan Ustadz Nasihin yang berjudul Melawan Dukun Santet Bondowoso, lokasi syuting tersebut bukanlah di Bondowoso, melainkan di Jakarta. Selintas tempat tersebut tidak ada yang aneh. Namun jika kalian pernah melihat tayangan Ustadz Nasihin yang sudah dihapus dengan judul Dukun Santet Bondowoso, coba perhatikan secara seksama. Ustadz Nasihin untuk syuting di judulnya itu di Bondowoso, padahal ini di Jakarta. Kayak akal sehat ah. Nomor 3, kisah dukun santet Kirbo. Jika kaula muda pernah menonton tayangan Gus Idris dengan judul Dukun Santet Kirbo, orang tersebut merupakan dukun santet bayaran. Kiai Imron telah membuktikan omongannya dengan mendatangi di kediaman dukun santet tersebut. Setelah diklarifikasi dan ditanyakan kesungguhannya, benar saja Mr. X pun mengungkapkan bahwa ia hanyalah dukun-dukunan yang dibayar oleh Gus Idris dengan tarif 500.000 per syuting. Jangan main-main dengan ayat Al-Quran. Ketika ayat Al-Quran dimain-main, berbalik. Kajian berapa? Nah ini berapa? 500. Uangnya masih ingat nggak pecahan? Oh, banyak sekali makhluk-makhluk yang ada di sini, makhluk. Nomor 4, kisah Alan Suhendra. Bagi para fans Gus Idris yang mengikuti channel Gus Idris dari awal, mungkin orang ini sudah tidak asing lagi di mata para penonton. Alan Suhendra, begitu akrab dipanggil. Alan Suhendra merupakan tim sukses Gus Idris dalam bidang pengobatan. Di awal perjalanannya, Alan Suhendra mengungkapkan banyak kejanggalan ketika baru beberapa hari mengikuti jejak gurunya tersebut. Ke surat asar, si dia itu ngilang.
Tahulah si dia itu siapa ya. Kita nyari dukun bohongan aja katanya. Yang penting bisa masuk YouTube. Bahaya kalau dukun beneran yang ada kita mati semua ini. Suatu ketika Mang Alan diperintahkan oleh Gus Idris untuk mengobati pasien. Namun faktanya di saat itu Mang Alan yang belum bisa apa-apa mampu memasukkan jin ke tubuh sang mediator. Sungguh ajaib. Setelah beberapa hari terjawablah sudah bahwa mediator tersebut merupakan orang yang berpura-pura kesurupan. Suatu ketika kini giliran Mang Alan yang diperintahkan untuk menjadi mediator. Namun alangkah kagetnya ketika Mang Alan diperintahkan oleh beliau untuk seolah-olah kesurupan. Hari demi hari dengan dihantui rasa bersalah, Mang Alan pun berhenti dari tim Gio. Wih, wah, mediator itu bisa kerasukan. Aneh ya, padahal saya nggak baca apa-apa. Kerasukannya bohongan aja. Loh, kok gitu? Nomor 5. Sindiran untuk para dobol. Video kocak Mang Alan Soehendra Official memang layak untuk diapresiasi. Bahwasannya video yang sengaja dibuat untuk menjindir gurunya dan untuk menjindir para dobol. Yang menceritakan tentang aksi penggerebekan dukun santet dengan ilmu tenaga dalamnya. Namun kocaknya bukannya ilmu hitam yang dicabut, melainkan isi dompet dari si dukun santet. Ayah wae ya Mang Alan ya. Jangan ilmunya, Apanya? isi dompetnya aja, Gus. Takut yang percaya dengan video ini munafik karena ini beneran settingan. Begitulah kisah menarik dukun santet bayaran dan kisah dukun santet yang tersakiti. Bagi para dobers yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin request, silahkan tulis di komentar. JNP undur pamit dan selamat berjumpa di video selanjutnya.